Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke matriks untuk transformasi selanjutnya, itu tentang refleksi. Ya. Apa itu refleksi? Refleksi adalah pencerminan. Siapa yang belum bercermin hari ini? Ya, kalau yang perempuan kayaknya nggak mungkin ya belum bercermin hari ini. Minimal sekali lah sehari perempuan bercermin, atau bahkan lebih dari itu. Kalau laki-laki ya ada suka bercermin, ada juga yang tidak. Nah, untuk pencerminan sendiri mungkin pernah juga dipelajari di fisika ya, bahwa setiap ada sebuah pencerminan itu akan ada benda, cermin, dan bayangan. Di sini pun sama untuk pencerminan ini, bahwa akan ada titik awal, titik asal, kemudian cermin, dan nanti bayangannya. Nah, ini ilustrasinya. Transformasi pencerminan atau refleksi. Segitiga ABC pada gambar di samping di sini itu akan dicerminkan terhadap garis cermin ini sehingga menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Jadi artinya ada asalnya, ada cerminnya, dan ada bayangan. Pencerminan itu sendiri itu ada beberapa macam. Dilihat dari apa? Dilihat dari posisi cerminnya. Dia bercerminnya kemana sih gitu. Yang jelas yang perlu kita ingat itu adalah bahwa jarak antara benda terhadap cermin dan cermin terhadap bayangan itu sama. Ya, untuk kasus ini benda terhadap cermin dan cermin terhadap bayangan itu akan sama. Perbedaannya hanya di mana itu letak cerminnya, siapa cerminnya. Sehingga di sini dikatakan bahwa terdapat beberapa jenis pencerminan. Nah, yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kalian tahu kan sumbu X yang mana? Ya, yang horizontal ini sumbu X. Jadi, misalkan kita punya titik nih 5,2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya itu adalah secara gambar kita akan cari dulu titik 5,2 di sini. Kemudian tarik dia tegak lurus terhadap sumbu X, lalu kita ukur panjangnya berapa. Nanti panjang ini kita perpanjang lagi ke sini dengan satuan yang sama atau jarak yang sama, akan menghasilkan titik bayangannya P aksen, yaitu 5,-2. Nah, secara rumus, secara aljabarnya, kalau kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah coba lihat. Ini 5,2 jadi 5,-2. Siapa yang berubah? X-nya dari 5 jadi 5. Tetap ya. Y-nya dari 2 jadi -2. Artinya X aksennya tetap sama dengan X. Nah, Y aksennya yang berubah menjadi -Y. Jika ditulis secara matriks, ini akan menjadi X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, -1, X, Y. Kenapa -1? Karena tadi Y aksennya menjadi Y min Y. Sehingga matriksnya adalah ini, 1, 0, 0, -1. Misalkan, ini kan, ini secara gambarnya seperti ini. Nanti kalau secara hitung-hitungannya gimana? Jawabannya mana udah tahu ya, nggak apa-apa jawabannya udah tahu. Kalian boleh nanti masukkan ini ke gambar, ke matriks ini ya. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita punya titik nih, -4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal ya. Jadi titik P-nya tarik ke cermin, tegak lurus, kemudian tarik lagi, diperpanjang sama dengan jarak P ke cermin. Perpanjang. Dari sini ke sini berapa satuan, dari sini ke sini juga akan sama satuannya. Sehingga diperoleh P aksen adalah 4,3.
kalian boleh perhatikan, ini X-nya dari min 4 jadi 4, Y-nya dari 3 jadi 3. Artinya Y-nya nggak berubah ya, hanya X-nya yang negatif jadi positif. Sehingga secara aljabar X aksennya menjadi min X karena berubah negatif jadi positif. Y aksennya jadi Y karena tidak berubah, 3 tetap menjadi 3. Secara matriks tertulis X aksen Y aksen itu adalah min 1, 0, 0, 1. Ininya tetap ya sama X dan Y. Kita lihat perbedaannya. Kalau di sini 1, 0, 0, min 1, kalau yang ini min 1, 0, 0, 1. Yang sumbu X mah yang atasnya positif, yang sumbu Y mah yang atasnya yang negatif. Gambar gampang pakai gambar silahkan. Gampang pakai aljabar silahkan. Tapi ada loh cara dengan menggunakan matriksnya gitu. Jadi di sini diperkenalkan bahwa ini juga bisa diselesaikan dengan cara matriks. Kami dari kelompok matriks punya formula untuk menyelesaikan ini. Oke, selanjutnya pencerminan terhadap X sama dengan A. Nah, di sini X sama dengan A berarti garis cerminnya itu adalah pada saat X sama dengan berapa. Di sini dicontohkannya X-nya sama dengan 2. Maka nanti di gambarnya, kalau titik asalnya adalah negatif 3,4, nah si negatif 3,4 ini ditarik ke X sama dengan 2. Bukan ke sumbu Y ya, tapi ke X sama dengan 2. Tarik, tegak lurus, ukur berapa panjangnya, nanti perpanjang lagi ke kanan dengan ukuran panjang yang sama, nah diperolehlah nanti titik bayangannya ternyata 7,4. Gitu. Nah, di sini secara aljabarnya X aksen sama dengan 2A min X, Y aksennya sama dengan Y. Karena kalian bisa lihat sini Y-nya tetap ya, 4 tetap 4. Yang berubah hanya X-nya saja. Gitu. Bisa ya? Ya. Lanjutkan. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Untuk Y sama dengan B, berarti di sini kita harus tahu dulu B-nya berapa. Di sini contohnya B-nya sama dengan 3. Jadi kita akan mencerminkan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan 3. Titik asalnya 3,8. Maka kalian buatkan titik 3,8, kemudian tarik ke cermin, Y sama dengan 3, tegak lurus, kemudian ukur panjangnya, lalu tarik lagi dengan panjang yang sama. Di sini menghasilkan 3, negatif 2. Begitu. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Aduh, Y sama dengan X kayak gimana ya? Kayak gimana coba? Y sama dengan X, artinya X sama dengan Y. Nah, kalian kalau mau cari cerminnya, berarti carilah titik 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Udah segitu. Lalu hubungkan mereka, tarik garis panjang, nah dia adalah Y, X atau X sama Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Pencerminannya gimana? Sama saja. Kita punya titik 4,2. Cari titiknya, lalu tarik ke sumbu atau ke cermin, harus tegak lurus. Kalau sudah tarik tegak lurus, ukur nih jaraknya berapa. Setelah diukur jaraknya berapa, perpanjang dengan jarak yang sama. Maka akan diperoleh bayangannya. Di sini bayangannya yang asalnya awalnya 4,2 akan menjadi 2,4.
atau secara logika, karena dia Y sama dengan X, X akan menjadi Y akan menjadi X. Jadinya apa ya? Tukeran X ini. Secara matriks dia dilambangkan seperti ini. Jadinya matriksnya 0, 1, 1, 0. Oke. Teruskan ya. Ya, kita lanjut. Pencerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Kalau tadi Y sama dengan X, sekarang terhadap Y sama dengan negatif X. Gimana bikin garis cerminnya? Jangan panik. Y sama dengan negatif X. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif atau sebaliknya. Maka kalian bikinlah garis 1, min 1, 2, min 2, atau dibalik. Min 1, 1, min 2, 2, dan seterusnya. Bikin 2 aja titiknya. Nanti hubungkan terhadap 0,0. Tarik garis. Maka ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Jika dicontohkan awalnya, titik awalnya P sama dengan negatif 6,3, bagaimana mencari hasilnya atau daerah bayangannya? Maka P, tarik ke cermin tadi, tegak lurus. Tariknya jangan suka-suka ya, dari sini truk ke sini enggak. Tariknya harus tegak lurus. Ukur panjangnya. Lalu perpanjang lagi dengan ukuran yang sama di antara jarak P terhadap cermin. Maka jarak cermin terhadap bayangan pun sama ya. Diperolehlah di sini yang asalnya min 6,3 jadi min 3,6. Lihat posisinya. X sama dengan min Y sama dengan min X. Tukar ya. Tukar posisi dan tukar tanda. Nah, secara matriks, rumusnya atau matriksnya akan menjadi 0, min 1, min 1, 0. Oke. Terlihat memang agak-agak rumit gimana gitu ya, tapi kalau diselesaikan nanti dengan contoh soalnya insya Allah bisa. Mudah-mudahan masih kuat. Oke, sekarang pencerminan terhadap titik asal 0,0 artinya dicerminkan terhadap pusat sumbu koordinat ya. Misalkan kita punya titiknya negatif 5,3. Si titik itu jangan ragu-ragu, tarik saja ke pusat koordinat. Setelah ditarik ke pusat koordinat, hitung jaraknya berapa. Kemudian tarik lagi dengan jarak yang sama. Sehingga di sini, maaf ini terpotong, harusnya 5,-3. Nah, secara matriks tertulislah bahwa untuk pencerminan terhadap titik asal 0,0, matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1. Jadi yang asalnya titiknya negatif 5,3 menjadi 5,-3. Positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu ya. Oke, banyak ternyata ya pencerminan. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita masuk ke latihan soal. Ya, untuk lebih memantapkan tentang pencerminan tadi, kita ambil salah satu aja ya, satu contoh soal. Diketahui titik A negatif 5,1, B negatif 2,6. Tentukanlah bayangan titik A dan B oleh refleksi terhadap sumbu Y, serta gambarkan ruas garis AB dan bayangannya. Oke, jadi ada dua buah titik A, B. Diminta buat bayangannya, refleksinya terhadap sumbu Y. Kemudian kalian juga diminta untuk menggambarkan. Negatif 5,1 terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti yang berubah apa? Y-nya ya.
berputar terhadap sumbu Y. Maka siapa yang berubah? Y apa X? Lupa. Oke. Gambar dulu koordinat, ambil titik sembarang. Nah, kira-kira yang berubah apa ya? Nah, kalau refleksi terhadap sumbu Y, itu yang Y-nya akan tetap, X-nya yang berubah. Ini kan min 5,1, maka bayangannya 5,1. Kalau min 2,6, nah 6-nya tetap, yang berubah siapa? Negatif 2-nya jadi 2. Atau dengan matriks kita bisa gambarkan X aksen AY aksen A, X aksen B, Y aksen B sama dengan, ingat-ingat untuk sumbu Y matriksnya adalah min 1, 0, 0, 1. Kemudian titiknya dituliskan, titik asalnya ya, min 5, 1, min 2, 6. Kalikan, ingat, baris kali kolom, baris dikalikan kolom. Min 5 dikali min 1 dikali min 5, 5, 0 kali 1, 0, 5 tambah 0, 5. Min 1 kali min 2, 2, 0 dikali 6, 0, berarti 2. 0 dikali min 5, 0, 1 kali 1, 1. 0 dikali min 2, 0, 1 dikali 6, 6. Sehingga diperolehlah bayangannya adalah 5. 1 dan 2, 6. Hasilnya akan sama dengan cara analisis geometri, dengan cara analisis aljabar, dengan menggunakan matriks. Gambarnya bagaimana? Nah, jadi yang AB tadi dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya ini, B aksennya ini. Diperolehlah AB dan A aksen, B aksen. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Ada latihan refleksi yang boleh kalian kerjakan. Harus kalian kerjakan ya ini. Nanti silahkan kumpulkan jawabannya di PDF. Satu soal aja cukup ya? Ya, satu soal ini aja.